yang 40 ayat 1 sampai ayat yang kedua akan jadi menunjukkan pengantar pembahasan kita. Yuk yang sudah di sana. Sampai ayat yang kedua akan jadi menunjukkan pengantar pembahasan kita. Yuk yang sudah di sana, Keluaran 20, 40 ayat 1 dan 2 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya berfirman kepada Musa pada hari yang pertama dari bulan yang pertama harus engkau apa? Mendirikan kemah suci. Ya, 3, ya berfirmanlah pada hari yang pertama dari bulan yang sama-sama bilang sama saya tahun baru. Tahun baru. Sama-sama bilang sama saya awal yang baru. Awal yang baru. Nah, dikatakan begitu sekarang. Ketika saya mengkhotbah hari ini, sekarang saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya sampaikan buat Tuhan hari ini dan renungan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang menarik adalah begini, saudara. Ketika saya buka ayatnya, ternyata sangat relevan dengan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita masih di bulan yang pertama, saudara. Masih dalam suasana awal tahun, saudara, tahun baru. Artinya apa? Saatnya kita memulai langkah yang baru. Nah, sama-sama bilang sama saya tahun baru. Tahun baru. Sama-sama bilang sama saya perjalanan baru. Jalan baru. Makanya ada banyak orang yang mulai pasang status kan awal-awal tahun ini, saudara. New Year, New Me katanya, saudara. Haleluya, haleluya. Kalau artinya New Year, New Me. Enggak. Tahun baru, Me yang baru katanya, saudara. Ada mie goma. Haleluya. Jadi enak deh. Nah, kami saudara, kita bicara tentang ayat ini, saudara. Ketika saya mengingat saudara, kemarin begini, saudara. Kita masuk tahun yang baru ini, saudara, adalah sebuah perjalanan yang baru, langkah yang baru pada setiap kita. Dan pesan Tuhan hari ini, saudara, masih dalam ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Di tahun yang baru ini, saudara, dikatakan haruslah. Sama-sama bilang sama saya haruslah. Haruslah. Mendirikan kemah suci, yang apa kemah Pertemuan. Nah, jadi dalam kehidupan setiap kita di tahun yang baru ini, saudara, kita harus dirikan yang namanya kemah suci. Apa sih gambaran kemah suci? Saya mencatat di sini, saudara. Kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Tuhan. Gambar sebelumnya. Tuhan. Kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Kenapa saya bilang gambaran kehadiran Tuhan? Karena pada saat itu, saudara, manusia jatuh dalam dosa sebelum karya kayu salib, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ada jurang pemisah namanya dosa. Nah, makanya sekali lagi, saudara, manusia tidak punya akses kepada Allah. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, karena rasa sayang Tuhan yang besar kepada umatnya, makanya Tuhan perintahkan Musa untuk apa? Membangun yang namanya kemah suci tadi, saudara. Karena begitu juga tadi gambar yang tadi, karena di kemah suci ada yang namanya ruang maha kudus, saudara. Di sanalah tempat di mana apa? Tuhan menjumpai umat-umatnya. Karena kasihnya yang besar, Tuhan rindu untuk berjumpa dengan umat-umatnya, saudara. Melalui apa, saudara? Ruang maha kudus di kemah suci ini. Makanya kalau saya bisa pinjam, saudara, sebuah kalimat seorang hamba Tuhan sebagai gambar next, bilang begini, saudara. Kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Sekali lagi, kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Makanya saya bilang, saudara, kita bisa simpulkan begini, saudara. Masuk tahun yang baru, dalam perjalanan yang baru ini, saudara, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Saudara saya menempatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sama-sama bilang sama saya dalam penyertaan Tuhan. Saya bilang, saudara, kalau sepanjang tahun dan seterusnya, sepanjang hidup ada penyertaan Tuhan di sana. Saya bilang, saudara, hidup pasti luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya hari saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang dampak penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Dampak penyertaan Tuhan. Katakan dampak penyertaan Tuhan. Sekali lagi, dampak penyertaan Tuhan. Dampak penyertaan Tuhan. Saya bilang, saudara, doa saya merenungkan hari ini, saudara semakin sadar betapa pentingnya hidup bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan, sehingga saudara senantiasa berjalan
sehingga sepanjang tahun dan seterusnya akan jadi tahun yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya catat, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buka jalan. Kita menuju saudara ayat 9 dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 9 sama-sama kita baca. Di sebelah sana Keluaran 14 ayat 9 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun orang-orang berkuda dan mengejar mereka Dan mencapai mereka mereka apa? berkemah di tepi laut Dekati hari di depan. Balzeun. Kalau saudara itu sekarang Siapa? zaman dulu pasti tahu misalnya setelah Tulah yang terakhir bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, baru jalan sebentar saudara, akhirnya karena amarah, akhirnya berubah pikiran dari seorang Firaun. Saudara dia perintahkan seluruh tentaranya untuk apa? Kita kejar itu bangsa Israel. Nah mereka sedang ada di mana saudara? Sedang ada di tepi dalam laut keberapa saudara? Dan saya bilang saudara ini satu kondisi yang mengerikan. Kenapa? Karena di belakang serangan begitu luar biasa sudah siap. Yang pertama, ide itu bicara tentang mereka akan ditangkap dan dikembalikan. Yang kedua, mereka akan diselesaikan di sana, saudara. Jadi memang situasinya mencekam. Makanya ayat 15 bilang begini, saudara. Ayat 15 sama-sama kita baca. 3 ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku. Kata berseru-seru di sini saudara, bahasa aslinya begini saudara. Saat itu saudara, itu benar-benar berseru yang menjerit sambil menangis. Saya coba bayangkan kira-kira mereka tuh langsung ya. Itu bisa Saya teriak 7 kali. Masih ada 2 kali lagi saya akan teriak saudara hari ini. Haleluya. Emang sengaja di momen itu saya teriak kenapa? Karena banyak orang, karena dingin, kursi empuk, duduk. Akan kubiarkan saya bisa. Di sini saya tidur tidak semudah itu Amira. Kenapa mereka sampai berseru sebegitunya? Karena keadaan yang sangat menakutkan. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, dikatakan apa saudara? Masih dalam ayat yang sama, boleh kita baca ayatnya. Kata-kata ini kata Tuhan saudara kepada mereka, katakanlah apa? Kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Ingat tadi di depan mereka ada apa? Laut? Berapa? Di belakang ada apa? Jadi kalau judul film War of DKI ini maju kena mundur kena. Iya kan? Pertanyaan saya, perintah Tuhan ini masuk akal atau tidak? masuk. Yang bilang masuk akal boleh katakan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang masuk akal boleh katakan. Nggak berani. Yang bilang tidak masuk akal, yang bilang tidak masuk akal dulu. Oke. Yang bilang masuk akal, terus yang lain jawab apa? Tidur. Sekali lagi. Yang bilang tidak masuk akal boleh katakan. Yang bilang masuk akal boleh katakan. Yang memang nggak pernah ikut sekolah minggu angkat tangan. Yang terakhir, yang bilang tidak masuk akal angkat tinggi. Yang bilang masuk akal angkat tangan. Yang memang mau bikin pendeta emosi darah tinggi boleh angkat tangan. Itu. Yang bilang sekarang ini manusia nggak masuk akal sekarang. Iya. Di belakang sana tentara mendekat. Di depan ada laut terlalu bilang apa jalan buntu. Tapi Tuhan bilang apa? Berangkat. Yang bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita masuk tahun yang baru, untuk di tahun yang sebelumnya, saudara bisa dalam kondisi yang sama. Saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dalam kondisi itu Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa maju Pak Pendeta? Namanya di depan saya dalam pekerjaan saya ada jalan buntu. Di depan bisnis saya sedang ada jalan buntu. Di depan karir saya sedang ada penutupnya, ada jalan buntu. Di depan masalah rumah tangga saya sedang ada jalan buntu. Di depan masalah kesehatan saya sedang ada jalan buntu. Bagaimana saya bisa berjalan Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah ini. Kalau Tuhan suruh maju, kalau Tuhan suruh berjalan, tugas kita jalan aja, tugas kita maju aja. Sekalipun di depan jalan buntu, bersama Tuhan sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang bilang saudara, tugas kita jalan aja. Amin. Amin. Ada satu kesaksian jemaah kalau masuk ke
saudara-saudara, di mana mereka pengusaha saudara, tapi pada saat itu mereka lagi dalam keadaan yang susah sekali saudara, tidak ada uang saudara, lagi nangadong kepeng saudara, kanannya ada doi lagi bocor. Akhirnya singkat cerita untuk memulai sesuatu saudara yang harus mereka lakukan saudara, mereka butuh uang untuk itu saudara 45 juta. Mereka butuh uang untuk itu 45 juta saudara. Singkat cerita saudara, mereka sudah lakukan bagian mereka, tapi sekarang uangnya kemana? Mereka doa sama Tuhan. Mereka berserah, bukan pasrah tapi berserah. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau melakukan ini Tuhan. Tapi keadaannya memang kami tidak ada uang. Mereka cek mereka ini ke ATM, ATM-nya itu minta maaf sama mereka sudah. Katanya minta maaf. Sopan dan minta maaf. Caranya gimana, Pak? Caranya gimana? Maaf selalu Anda minus selalu. Oh. Mereka bilang sama Tuhan, kalau Tuhan siapkan kami butuh 45 juta. Singkat cerita beberapa hari setelah itu sudah selesai mereka, tiba-tiba ada transfer masuk uang jumlahnya 46 juta saudara. Lebih 1 juta. Dahsyat. Udah transfer ya. Shalom bapak-bapak. Salam. Apa sih kalimat yang paling bikin istri senang saya bilang adalah ketika kau chat dia, Papa sudah transfer ya kan? Betul ibu? Betul. Yang bilang ya, yang menarik begini saudara, jumlahnya itu tadi berapa yang dibutuhkan? 45. Yang masuk 41 juta saudara. Yang menarik begini saudara, ketika masuk itu non-name saudara, transferan kita bagaimana tanya non-name saudara, bukan sepatutnya tetapi transferan tulisannya non-name saudara, dia cek semua kliennya, dia cek semua saudara-saudaranya, istrinya, suaminya, pokoknya dua-duanya cari tahu siapa yang transfer. Nggak ada yang merasa transfer saudara. Dan saya bilang saudara biasa kan, kalau kita ada yang hubungin kan, oh maaf dari kami dari perbankan dan lain sebagainya saudara, tapi sampai hari kan udah nggak ada yang hubungin sekali saudara. Dan saya bilang saudara, mereka percaya, saya juga percaya itu Tuhan yang siapkan saudara. Amin. Amin. Tapi tetap hati-hati. Betul. Karena zaman sekarang ada modusnya kan? Iya. Aduh, jadi ada orang tiba-tiba di rekening kita masuk uang beneran, dia bilang kita bukan ada masuk uang, memang beneran. Kemudian minta maaf saya salah transfer, tolong transfer balik. Jadi ketika saudara transfer balik, dia langsung bilang tak kemana. Ternyata itu data kita sudah dibobol, dia jadikan bahan untuk pinjol, uangnya ditransfer dari perusahaan pinjol, si penipu pura-pura di selatan sudah dikirimkan ke dia, saudara harus bayar tagihan untuk pinjol. Nah, saya percaya nggak ada yang bisa apa? Ini bagus, nggak ada ya? Enggak. Terima kasih pendeta. Jangan ya, jangan. Jangan ya, ini baptis lagi kalau begitu ya. Baptis lagi. Nah, ini saya harus beritahu saudara tidak jadi korban penipuan mafia pinjol. Karena saudara sampai jadi korban, handphone saya nomornya ini saudara, saya akan hubungi juga bukan cuma saudara ya. Dari saya, nanti saya kan kalau cuma Tuhan tanya Pak, bukan nomor handphonenya berapa, saya sudah deg-degan kan. Karena saya jadi korban pinjol lagi kan. Tapi sekarang saya bilang saudara, pada saat itu saudara tidak ada jalan, tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya bilang saudara sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin di depan kita ada halangan, mungkin jalannya tertutup, tapi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan yang urus di depan kita, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak yang berjalan bersama Tuhan, bilang sama ngomong dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Yang kedua saudara, apa dampak penyertaan Tuhan yang kedua? Sekalipun pahit, Tuhan sanggup mengubahnya jadi manis. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun pahit. Sekalipun pahit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup mengubahkan jadi manis. Amin. Coba kita buka ayat 22 sampai 25. Masih dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Musa. Lalu apa? Berapa lama? Padang 3 gurun. hari. Lama Iya, perjalanan di gurun. tidak apa? Mendapat air. Sampai di sana. Jadi ini kisahnya mereka keluar dari proses perjalanan dari laut ke laut. Saudara mereka jalan 3 hari tidak ada air. Kalau saudara suka baca buku kesehatan, manusia hanya bisa bertahan tanpa makan selama
selama ada minum, kalau tubuhnya sehat 7 sampai 9 hari sudah. Tapi kalau tanpa minum, karena mayoritas tubuh manusia adalah air, manusia maksimal yang sehat itu cuma 3 maksimal 4 hari sudah dia mampu bertahan. Nah, saudara bisa bayangkan, itu penelitian untuk kita yang hidup di suhu yang normal tropis seperti ini. Saudara, di Mesir kan suhunya nggak normal, betul kan? Saya pernah bahas ini saudara, kalau saudara ke Mesir, panasnya Tambun ketemu panasnya Mesir dia junangan, saudara. Betul, panas banget. Oh Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara jalan-jalan yang belum pernah ke Mesir, belum pernah ke Holyland, saya doa tahun ini bisa ke Holyland. Amin. Amin. Nah, kalau saudara udah pernah ke sana, saudara pasti tahu. Kadang-kadang keringat itu udah nggak ada, saudara. Panas panas, tapi keringat udah nggak ada. Kenapa? Udah keburu muak, saudara. Makanya saya pernah bilang kan, saudara kalau jemur baju di Mesir, baru niat udah kering, saudara. Iya, bahkan saudara hubungan rumah tangga yang udah dingin, bawa ke Mesir jadi hangat kembali, saudara. Kayaknya aku butuh itu deh. Tapi panasnya bukan hangat, saudara. Iya, saya mengatakan saudara situasinya ini tidak mudah. Nah, yang menarik ketika mereka sudah dalam kehausan, dalam situasi yang sangat melelahkan, ketemu air. Kita lihat sama-sama saudara. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua, sampailah mereka Kemara tapi mereka tidak dapat minum air yang kemara itu karena apa? pahit rasanya. Itulah sebabnya apa? dinamai orang tempat itu marah. Jadi ketemu air tapi airnya pahit. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Lalu Kusuk-kusuk kedua bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? ayat 25 dikatakan apa? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan Juga kepadanya sepotong kayu. lalu air itu menjadi apa? Manis. Sampai di sana saya bilang saudara, saya sangat percaya memang Tuhan sengaja menciptakan air di Mara itu pada awalnya pahit, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan sama mereka ketika ada Tuhan yang menyertai langkah mereka, sekalipun sesuatu yang pahit sanggup Tuhan ubahkan jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mau bilang saudara, mungkin tahun 2024 adalah tahun yang pahit buat saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, ada masa-masa yang pahit dalam pekerjaan saya, ada situasi yang pahit dalam bisnis saya, ada situasi yang pahit dalam karir saya, ada situasi yang pahit dalam rumah tangga saya, kesehatan saya dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, it's okay. Masuk tahun yang baru, pastikan ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan sanggup akan jadi manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masih dalam kesaksian jemaat Al-Sutra saudara, ada jemaat Al-Sutra saudara, mereka waktu itu saudara, saking susahnya hidupnya saudara, mereka cuma bisa jatah makan satu hari 10.000 buat 4 orang. Bayangin, 10.000 untuk 4 orang, mama, bapak, anak 2 saudara. Kalau saudara tinggal di kampung, 10.000 modal nasi singkong masih bisa hidup, betul ya? Betul. Kalau saya di kampung dulu saudara, modal nasi atau modal singkong, nanti tinggal petik daun pepaya, daun ubi, pakai sambal, sudah hidup itu saudara, betul ya? Betul. Kalau kita di Jakarta dan sekitarnya, saya mau bilang saudara, 10.000 cukup nggak? Enggak. Bahkan nenek-nenek tatoan depan betos juga tahu. Nenek-nenek tatoan depan betos. Ada emang? Ada, Pak. Ada emang, Pak? Di mana? Kalau bukan tatoannya saudara tatoan. Nggak ada. Ya, tiap tahun itu makan cukup. Kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya saudara. Nama saja goceng gitu. Iya. Makanya ada orang-orang zaman sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya, tiba-tiba berubah jadi introvert. Introvert. Diam di rumah, jadi jarang keluar, tetap seharian di rumah. Bukan karena dia dilahirkan introvert, bukan. Nggak ada duitnya. Bener kan nggak ada duitnya. Cuma sekali keluar, minimal gope terus. Betul. Susah sih kalau ngomong depan suka dikasih. Bilang gope, oh my god, gope itu just for my bensin, Bang. Apa sih, Pak? Apaan, Pak? 5 juta. 5 juta.
Gitu ya. Dan bilang saudara, ini satu hari 4 orang. Itu nggak mudah, saudara. Sulit, betul ya? Sulit. Tapi si ibunya kesaksian sama saya, itu suami saya selalu bilang gini Pak Pendeta. Suami saya selalu bilang, tenang mah, semua akan indah pada waktunya. Tapi saya mau bilang ini cuma khusus Alam sutra. ya, Alam sutra. sudah menikah, bukan alam sutra. Sudah nikah. Sudah nikah. Karena saya bilang saudara lagi hidup itu kan apa-apa sekarang pakai duit betul ya. Betul. Saja saudara kita masih hidupnya buang betul ya. Betul. Anak muda yang masih sekolah. Shalom anak muda yang masih sekolah. Shalom. Shalom anak muda yang masih sekolah. Shalom. Kalau kamu bisa menghasilkan uang jangan mau pacaran. Betul. Betul Pak, betul. Sekali lagi. Kalau kamu bisa menghasilkan uang jangan mau pacaran. Betul para orang tua. Betul. Memang benar masa ini penuh dengan Roh Kudus. Amin, betul. Banyak pemuda zaman sekarang uang masih minta mama Yuki. Aduh. Jadi apa yuk ya? Oh ya, belum bisa mengatakan. Kamu mau apa? Biar AA yang jagain. Kalau mamanya Sultan nggak apa-apa. Mamanya juga kerja pas susah payah dia. Mau apa? Mau cilok. Bocil lah. Dia mah gerobak-gerobaknya sekalian. Gerobak. Yang paling miskin ada anak muda zaman sekarang mamanya. Ke pasarnya dia royal, padahal itu mamanya. Tapi ke mamanya dia pelitnya bukan main. Betul. Nih, depan sini korban semua nih. Bukan. Ke pasarnya aja nih. Kamu kan belum tahu. Astagfirullah. Mamanya ulang tahun pas kresek aja ya. Anak muda zaman sekarang kadang-kadang dia emosi berat. Kemarin dari saya zaman-zaman kelulusan. Ya. Banyak yang posting selalu foto bareng pacarnya. Terima kasih sudah support aku selama ini. Sudah mendukung aku selama ini. Pertanyaan saya, emang yang bayar kuliah kau dia? Tidak. Bapak kau yang kerja susah payah. Betul. Dia mau posting fotonya, betul para orang tua? Betul. Tadi saya bilang ya, buat yang tadi ya, balik lagi, hati-hati kalau laki-laki bilang semua akan indah pada waktunya. Amin. Betul. Pacaran, yang tadi kan apa? Kalau yang masih pacaran hati-hati. Shalom anak muda wanita yang belum menikah. Shalom. Kalau masih pacaran hati-hati. Betul. Karena banyak pria-pria krokodil dan biawak. Kakak darah Iya. biawak anjir. Iya, betul Pak. Mereka menggunakan kalimat itu untuk dimanipulasi. Iya. Betul. Udah kamu tukerin aku dari nol. Ih. Semua indah pada waktunya. Agus Dewi. Agus apa lagi Pak? Agus. Masih ada hubungan. Iya Pak Pendeta betul. Saya udah dengar kata pacar saya ini Pak Pendeta. Udah 15 tahun kita pacaran dia mau terus. Saudara Yesus. Oh, dari. Itu harus pelepasan itu saudara. Tapi yang menarik begini saudara. Si keluarga tadi saudara. Si suami selalu bilang, tenang Mak, semua akan indah pada waktunya. Dan akhirnya apa ketika saya ketemu sama mereka saudara, keadaan mereka amat sangat diberkati Tuhan. Sampai saya bilang sama bapaknya, Pak, ngomong sama ibu, semua sudah indah kan Mak? Asik. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang sulit. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang paling gereja itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ibaratnya kita memimpin gereja itu sekarang kadang-kadang ibaratkan pada kondisi yang tidak mengenakan, ibaratkan pada kondisi yang sulit keadaan yang sebenarnya kalau secara kacamata manusia pahitnya luar biasa. Tapi kabar baiknya, kalau ada penyertaan Tuhan, semua akan indah pada waktunya, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan, semua akan indah, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang keren, kamu semua siap-siap. Yang ketiga, akan dapat penyertaan Tuhan di
Tuhan sanggup membuat kita sampai pada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun badai. Sekalipun badai. Rintangan menghalang. Sekalipun Tuhan sanggup Tuhan sanggup membuat membuat saya saya sampai pada tujuan. Katakan amin. Coba kita buka ayat-ayat kita, saudara. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. Iya, iya. Berkatalah Musa kepadanya, jika Kau kau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekali lagi saudara, iya, iya. Berkatalah Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau tidak sendiri membimbing kami, janganlah. Kalau saudara ingat kisahnya, ini kisah di mana begitu saudara. Pada saat itu karena bangsa ini tegak tengkuk, keras kepala, kepala batu, sampai akhirnya Tuhan bilang begini, ya udah jalan aja deh kalian nih, jalan aja deh. Aku tetap siapkan ya awan yang nanti kan kalian jalan aja, aku main. Ketika dengar itu, Musa bilang sama Tuhan, ayatnya tadi berunculan lagi. Musa bilang, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari, kata membimbing menarik saudara. Bahasa aslinya adalah halak saudara. Jadi ini awal kata terbentuknya kalimat halak kita tuh. Alah. masa Kalau saudara ke gereja Bapak kami di ayo di mana ayo? Aulen, Oh, kalau saudara cek penulisan bahasa asli bahasa Batak itu mirip dengan bahasa Ibrani dan Aramaik sekarang. Iya. Jadi ada banyak spekulasi yang bilang kemungkinan besar keturunan atau nenek moyangnya orang Batak itu. ayo. Itu turun dari di sana yang ngomong. Makanya saya curiga beda dari Ibrani itu Batak. Wait. Marcel Simangunus. Mana ada? Kocak. Jika saudara baca tulisan ini halak, mana halak? Marbojo. Artinya Ini halak itu saudara baca harus pilihkan ini. bimbing halak. Enggak. Iya. Oke ini. Oke kali. Batak. Di Palusi ya belum apa Apa artinya, Pak? Damar bulilang, damar darulang alebute. Wis keren. Jangan tanya artinya apa. Hal ini punya makna walk with atau to with, memimpin atau berjalan bersama. Jadi Musa bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, kalau Tuhan tidak pimpin di langkah kami, udah nggak usah jalan, nggak usah. Aku nggak mau melangkah. Kenapa? Karena Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, mereka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Amin. Amin. Dan saya mau bilang saudara, artinya apa banyak begini. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaannya kita pasti sampai tujuan kadang-kadang. Amin. Karena ini, ketika saudara saya sementara menuju pada tujuan yang Tuhan siapkan, rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan, iblis itu keringat dingin. Makanya biarlah mau saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau kita sampai pada tujuan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Hidup kita pasti akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kabar buruknya, bisa-bisa akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya iblis, either itu dia serang secara langsung, atau dia pakai orang di sekitar kita untuk menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau saudara mungkin ini, dalam proses perjalanan saudara, hari ini saudara, terus iblis serang, Betul. iblis ganggu, iblis pakai segala macam cara untuk menghalangi. Saya mau bilang artinya
saudara sementara menuju pada tujuan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu fase di mana saudara, ketika saya memulai satu hal yang baru yang Tuhan percayakan, puji Tuhan oleh karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan di dalam banyak hal. Jadi ketika saya masuk di satu hal yang baru ini saudara, dalam perjalanan yang baru ini saudara, saya sangat cepat belajar dan sangat cepat menguasai. Karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan saudara. Jadi dengan cepat, dengan segala tenang hati saudara, saya cepat naik, saya cepat akhirnya saudara maju dengan begitu luar biasa. Tapi akhirnya sehingga cerita, namanya saudara langsung tiba-tiba naik. Ada orang-orang yang kadang-kadang saudara bisa merasa takut, merasa tersaingi, merasa insecure, dan akhirnya mencoba menghalangi saudara mencapai tujuan Tuhan itu saudara. Ya, coba di saudara di kantor, saudara baru masuk tiba-tiba saudara langsung mantap pencapaian, langsung sukses. Bisa sekitar saudara merasa komis kan udah lama, dia barusan, kenapa dia tiba-tiba berprestasi, tapi dia tiba-tiba pencapaian yang luar biasa. Sama seperti Saul kan, ketika Daud yang dipuji, langsung panas, langsung punya rancangan jahat sudah. Saya pun mengalami demikian saudara. Jadi akhirnya apa? Dengan segala macam cara, ada orang-orang yang berusaha mengusikkan saya untuk menghalangi saya. Mulai dengan jelek-jelekin, baik ke orang sekitar maupun ke alasan, fitnah, cerita-cerita yang buruk saudara. Kemudian mulai ada domba-domba, belum lagi sengaja untuk menghancurkan nama baik saya, framing saya, seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya menghancurkan. Sangat bercanda. Tapi sebenarnya mau framing apa? Si Maja itu LGBT. Tahu LGBT kan? Lagi gelap ini terang. Lagi terang. Kita jangan gitu dong. Suami saya gelap banget. Kalau kita berkata Tuhan dan Tuhan tidak boleh bersatu, kita tidak konteks. Jadi sengaja itu sudah dibuat. Tapi itulah Tuhan ya. Kami bilang saudara, orang bisa ganggu pekerjaan kita, orang bisa ganggu bisnis kita, karir kita. Tapi saya mau bilang, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes yang Tuhan taruh di hati saya, saya sampaikan ke saudara, boleh munculkan. Saudara bisa taruh di hati saudara sepanjang tahun yang saudara melangkah dan mencatat penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Jadi ketika saudara dalam perjalanan kehidupan saudara merasa Pak Pendeta, kayaknya saya sudah gak kuat ya Pak Pendeta, kayaknya saya sudah gak bisa lagi deh Pak Pendeta, kayaknya sudah gak mampu lagi deh Pak Pendeta, kayaknya penghalangan terlalu besar deh Pak Pendeta. Ingat kalimat ini ada penyertaan Tuhan, dan kalau Tuhan menyertai, itu jaminan saya mencapai tujuan ramai. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang dirimu, dalam penyertaan Tuhan ada jaminan aku akan sampai pada tujuan yang setuju. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati dalam mereka tangan itu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita masuk tahun yang baru jangan berjalan sendirian. Pastikan kita ikut sertakan Tuhan dalam langkah hidup. Pastikan kita menempatkan diri kita dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun pahit, Tuhan sanggup bakal jadi manis pada waktunya. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, apapun badai, apapun gelombang, apapun serangannya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Kita akan sampai pada tujuan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan